Pak Masdi, saya Arbi, timnya Mbak Novi yang kemarin jemput ya? Bu Dini, ya. Nggak dengar. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo. Pak, udah ada suaranya? Halo. Iya, udah ada suara. Udah ada suaranya. Oh, ada. Iya, tadi kalau di video call tuh nggak ada Oh, berarti nggak bisa video call ya? suaranya barusan. Oh ya Belum udah. lagi. Baik. Pak Madi, saya Arbi, Pak, timnya Mbak Novi yang Ya. kemarin jemput Bu Ya. Dini. Iya. Jemput Bu Dini di Padang. Terus? Kemarin kan saya sempat telepon Pak Mas dia waktu di jalan tuh, waktu Bu Dini kemarin Iya, sempat. iya. Waktu nangis. Nah, waktu nangis, waktu kumat. Nah, kemarin itu Pak, sepanjang perjalanan kan begitu ya. Setelah kita sampai Iya. pesawat, terus landing di Jakarta, dia begitu lagi Pak. Jadi lagi, kamu kumat lagi. Lebih parah dari yang kemarin. Jadi waktu di pesawat, untung Iya. alhamdulillahnya itu pas landing. Jadi gini, saya cerita dulu. Jadi waktu Iya, sebelum boleh, take off itu kan sebelum lepas landas ya. Saya sempat Iya. ngobrol nih sama Bu Dini gitu, Bu, gimana? Iya. Senang nggak naik pesawat? Dia Iya. masih normal, masih bisa baik gitu. Iya. Masih bisa Iya, dikontrol gitu, Pak. Udah nih setelah lepas Baru landas ya, pun saya udah bicara. deg-degan nih. Pas lepas landas Iya. udah mulai pesawatnya laju gitu, dia masih tenang-tenang. Nah pas mendarat Iya. Pak, pas mendarat pas banget penumpang habis tuh, Iya. pas banget. Iya. Dia langsung tiba-tiba marah, mukul kursi penumpang, pakai Iya. botol minum. Astagfirullahaladzim. Iya dia teriak, Terus? dia teriak pakai bahasa Sunda, Iya. saya nggak ngerti. Dia bilang, wah, Iya, iya. itu. Saya nggak ngerti ngomong apa ya. Iya, iya. Wah bahasa Sunda itu. Iya. Nah itu Iya. terus abis itu saya kaget ya, Mbak Novi juga kaget loh, kenapa tiba-tiba teriak gitu kan? Itu masih ada krunya, masih ada kru di dalam, masih ada pramugarinya di dalam tuh, mereka saksinya Iya. tuh. Iya. Terus habis itu kita tanya nih pas mau keluar, kenapa Bu? Tuh, entah naon apa dia bilang gitu kan, udah mau marah tuh, mau keluar gitu. Dia udah mau ngamuk gitu Pak. Iya. Saya mau ini, biarin saya mau ini. Udah kayak mau marah lagi. Nah kalau sekarang ini udah parah, dia udah dorong-dorong, udah Iya, gini iya. nih Pak, dorong-dorong gini nih pakai tangan gitu. Saya didorong-dorong keluar. Ibu jangan kayak gitu, saya bilang. Tadi katanya mau bager Tapi ya, katanya. Tapi maaf, Iya, maaf, gimana? Pak, waktu pemberangkatan minum obat enggak? Nah kemarin itu saya tanya ke keluarganya, katanya dia minum obat sebelum berangkat dari rumah. Dia minum obatnya itu, tapi saya nggak tahu ya yang sisanya apa. Cuman kemarin dari Solok maksudnya. betul dari Solok, dari rumah Solok itu katanya minum. Apaan obat dari sini dari Purwakarta itu teh dibawa sama Teh Nopi. Ya betul, obatnya Sengaja Bapak tuh iya, sengaja Bapak bawain tuh obat untuk Dini. Kan Bapak Dini waktu mau berangkat tuh kan Bapak tuh ini dulu apa tuh Teh Nopi mau berangkat ngejemput tuh kan Bapak kontrol dulu untuk Dini. Walaupun gak ada pasien gak apa-apa, masih ada kebijaksanaan dari dokter. Waktu dikasih itu atau obat. Kayaknya pada saat Teh Nopi mau berangkat itu deh ke Purwakarta. Bapak titipin itu obat tuh ya mau betul. jemput Teh Nopi tuh gitu. Betul. Oh maksudnya Ya, waktu ya. di pesawat tuh sempat minum obat karena kan kita delay itu Pak. Ya. Permasalahannya kita Ya, delay. Jadi sebelum Ya, ya. Bu Dini naik pesawat itu kan harus ke klinik bandara ya. Nah dari klinik bandara Ya, itu kan harus bikin dokumen, harus minum obat, bla bla bla. Memang dikasih obat apa? Ya, Obat Ya. mungkin setara dengan obatnya Bu Dini lah. Tenang. Nah obat menenang, minum obat Ya. dulu. Nah masalahnya kita tuh delay lumayan lama. Dari mulai kita nunggunya lumayan lama. Kita nyampe bandara jam berapa? Kan waktu itu bandara sempat Ya. mau tutup tuh.
Nah kita sempet bingung nih Ya. sama Bu Dini nih, kita udah khawatir nih, waduh Bu Dini kalau kelamaan gimana nih gitu kan. Tapi ya udah akhirnya pokoknya dia minum obat itu 4:30, sedangkan kita take off itu jam 8 lepas landas itu. Jam 8 malam, jam 8 kurang lah. Jam 8 malam. Nah itu Iya, kan iya, terus iya. perjalanannya 2 jam pula gitu kan. Jadi Ya. obatnya itu mungkin pas landing itu udah nggak ada ininya, apa ya sebutannya? Reaksi. Ya udah nggak ada reaksinya gitu. Makanya dia mulai kumat lah. Untungnya pas sudah mendarat tuh Reaksinya Pak. habis gitu tuh. Betul. Nah terus akhirnya ini lebih parahnya tuh dia tuh berani gitu nantangin Iya. gitu Pak. Bu Dini itu berani. Kalau kan biasanya kalau kita kasih tahu kan, Bu kakinya turun ya, jangan di atas gitu. Dia turun. Bu pakai sendal, dia turun. Itu Ya, ya. nggak biasanya ya, nggak biasanya kan gitu. Nggak biasanya, makanya saya bingung kok Bu Dini jadi kayak Ya, gini ya sih. itu. Mungkin dia tuh keterlaluan sama Agus, mungkin jadi maksudnya apa tuh, jadi gimana ya, perasaan sedih, kecewa pulang dari sana tuh, Agus nggak dibawa itu kayaknya, jadi dia tuh marahnya itu. Jadi ekspresinya kayak gitu ya, dia berani gitu ya Pak. Ekspresinya ke situ, iya, cuman nggak ini aja. Atau mungkin karena biasanya nggak apa-apa. Betul. Atau mungkin ini ya, kan sama Pak Agus itu kan kemarin waktu saya telepon, yang saya sendiri telepon itu kan obatnya nggak diminumin secara teratur di sana, karena sebelum kita berangkat itu, waktu kita masih di rumah Solok ya, sebelum kita jalan dari rumah Solok, neneknya sempat bilang kalau Bu Dini itu sempat marah, ngelempar bedak itu. Nah waktu saya di sana pun itu Bu Dini tuh nggak kayak biasanya. Ini kalau saya bilang sih nyolot gitu, sering nyolot gitu, diajak foto bareng nyolot, nggak mau diatur dikit nyolot gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak sensitif gitu Pak. Ya temperamennya tinggi. Betul, kayak temperamennya tinggi gitu. Makanya wah ini kayak udah beda nih. Saya udah deg-degan nih Pak. Ternyata pas di jalan itu ya seperti yang kita cerita sama Bapak kemarin, sampai dari matanya aja. Biasanya kalau lihat dari matanya udah ini, kita ya harus ini apa tuh, harus bisa gimana ya. Bapak juga kadang-kadang berusaha payah gimana caranya untuk meredakan ya, misalnya amarah dia tuh begini, caranya harus bagaimana. Kadang-kadang diiming-iming pakai apa omongan yang enak, dikasih ya ale-ale, minuman-minuman yang ringan, dingin gitu, bala-bala, bakwan itu hanya sepele kadang-kadang gitu tuh. Iya betul, makanan favorit dia ya bala-bala itu ya. Kalau lihat bala-bala pasti minta beli dia kan, sama apa ale-ale ya. Iya, suka kepengennya tuh gitu, atau teh pucuk sama yang dingin itu. Nah kemarin tuh udah kita kasih tetap, tapi ya tetap pas landingnya itu, pas duduknya sih aman-aman aja Pak, pas landing itu. Nah kemarin itu dia kan nggak pakai botolnya, maksudnya botol apa, botol beling atau botol plastik? Enggak dong, botol plastik, tapi kan airnya masih penuh lumayan Pak, pek gitu kan di kursi. Dikira itu botol beling. Bukan, botol plastik, botol air mineral itu kan, tapi masih penuh. Dia kan minumnya cuma sedikit, waktu itu kan dia sering minum gitu. Nah ini saya mau cerita nih, kemarin juga di mobil nih Pak Masdi, kita waktu jalan di mobil tuh ya, jadi ya dari pesawat nih kan naik mobil, dia udah marah nih, udah sensitif tuh, udah mau marah-marah. Terus jalan ke ruang tunggu, di ruang tunggu dia nangis sambil jalan dari pintu pesawat ke ruang tunggu tuh, dianya nangis Pak, nangis, nggak mau diajak keluar, nggak mau digendong tuh, susah, ngambek gitu ya, kayak ngambek kayak anak kecil lah gitu ya. Udah terus akhirnya betul sampai ke mobil. Nah di mobil itu lebih ngeri lagi Pak Masdi. Itu saya juga bingung Bu Dini bisa kayak gitu. Itu Teh Novi kan cuma ngasih tahu duduk kan kursi, dia masih pakai sepatu, naik ke kursi, dia cuma bilang turunin kakinya Bu, ayo turunin kakinya di bawah, ayo
anak baik gitu kan. Langsung marah dia Tenopinya mau dipukul, Pak. Ya katanya dicakar, dipukul. Iya, udah dicakar mau Nopi itu dipukul. WA. Ya Allah, ya Robi, saya ya ampun, ya Allah, gimana ya jadi bapak tuh malu, saya tuh punya jadi begini, jadi ngeberebein semuanya. Enggak Nggak sih. enak bapaknya jadinya. Jadi begini akhirnya. Dikirain nggak akan begini Dini tuh. Pulangnya dari Solok itu dia malah gembira, dia pulang kembali lagi ke bapak gitu istilah. Daripada diam di sana di Padang belum tentu arahannya, belum tentu tujuannya. Ya itu, masa kita Jadi prihatin. malu jadi bapak tuh lah. Ya kita juga Udah ikut. ngeberatin banget, udah ngerepotin banget jadinya. Kalau ngerepotin sih enggak, Pak, ya buat kita, karena cuma kita mau ngabarin Bapak, maksudnya kondisinya sekarang jadi seperti ini gitu loh. Maksudnya nggak kayak Iya, Budini iya. sebelumnya. Kalau kita sih ngerepot sih enggak, karena kita udah biasa handle Budini dari mulai yang zaman seperti dulu sampai kemarin sempat pergi, kita jemput lagi, kita nggak capek buat itu gitu loh. Maksudnya kita udah biasa lah. Cuman ya kita harus kabarin ke Bapak itu kayak gitu kondisinya gitu loh, sampai Kejadiannya sampai ya. mau mukul Iya. Tenovi lah. Untung saya lihat gitu kan. Malah mau Gitu. waktu belum ketemu Nopi, belum dirawat sama Nopi itu Dini tuh lebih dari itu sampai habis rumah, isi rumah itu habis sebetulnya. Apapun habis pokoknya mah. Sampai bapak dilempar pakai setrika, sampai gimana, wah udah dipukul dah. Tapi Pak Masdi, tapi dulu kan waktu zaman di sini kan nggak ada Pak Agus juga ya. Maksudnya Budini juga nggak kayak gitu-gitu Iya. banget gitu loh. Nah ini kenapa Iya. gitu dari Pak Agus jadi begitu gitu? Ya antara Nggak itu ya tahu, mungkin nggak bisa tahu pisah sama Pak Agus. Yang nggak tahu kedua, gimana bapak juga. iya yang kedua mungkin obatnya nggak diminumin. Ini makanya saya juga mau nelfon Pak Agus habis ini gitu, biar Pak Agus tahu gitu Iya, loh. iya. Jadi jangan menyepelekan obat gitu kan, kata dokter kan ya harus Iya, itu kan diminum itu gitu. harus diminum terus obat itu. Iya, Harus betul. diminum terus. Ketergantungan obat, jadi harus pakai obat ini tuh. Gimana mana juga. Iya Lepas makanya. dari obat ya udah kumat lagi. Iya betul. Kayak nggak kenal sama Budini, saya juga kemarin itu kayak nggak pernah ketemu gitu. Biasanya kan kalau sama saya kan Budini gitu kan sehat Iya. gitu. Kenal, ingat saya nggak? Ingat gitu. Biasanya kan udah kayak gitu ya. Udah bagus gitu. Sekarang kayak gitu lagi. Ya udah, pokoknya Pak Masdi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kemarin tuh sempet ribut-ribut mau Sekarang ngajak. posisinya di mana Dini? Posisinya di mana sekarang? Langsung kita bawa ke rumah sakit. Oh, ke rumah sakit. Langsung jam 1 Iya. malam itu kita masukin ke rumah sakit. Sebenarnya saya mau ngabarin ke Bapak kita semalam kemarin malam, cuman Jadi posisi sekarang ada di rumah sakit memang. betul langsung habis dia ngamuk mau mukulin Tenovi itu. Iya. Mau ngamuk Iya. udah kayak anak kecil mau pukul-pukul semuanya, Iya, Pak. iya. Aduh. Ya udah Nah, biarin makanya ya. waktu saya bawa dokter ke rumah yang nangani sakit. itu. Kenapa? Iya. Ya. Ya nggak Gitu. apa-apa lah kalau udah di rumah sakit mah biarin dokter yang nangani, yang tahu ininya. Iya, harus kasih obat, emang dia harus cepet-cepet dikasih obat. Kira berapa hari itu di rumah sakit Kalau berapa harinya belum tahu, karena nanti Iya, dokter iya, yang iya. mutusin kan mau berapa hari gitu kan. Iya. Belum tahu sih. Iya. Gitu sih. Jadi, Maafin aja ya, Bapak meminta maaf aja. aduh nggak usah. Kepada Tenovi bilangin, ya Allah minta maaf dari Bapak keluarga. Kita, Nggak bisa berbuat apa-apa. Pak Masdi, Jadi ngeberabain semuanya akhirnya. Pak Masdi mah nggak usah kayak begitu. Kita mah udah kayak keluarga ya, sama Budini, Iya. sama Naila gitu ya. Perasaan tuh Bapak tuh gimana jadi punya anak tuh. Aduh ya Allah, perempuan anak satu-satunya kok jadi begini. Dikirain nggak akan begini gitu. Waktu kecil tuh lucu Dini untuk kelihatannya. Seperti Arum aja, seperti apa tuh? Seperti Naila aja waktu kecil kayak begitu tuh kelihatan.
Kenapa udah nikah, udah apa terus begini akhirnya. Ya Bapak terima aja sih ini. Nah si Bapak mungkin begini, harus begini. Cuman kalau istilahnya sampai nyapain orang lain, Bapak lebih baik nyapain deh sama Bapak aja, jangan sampai orang lain gitu tuh tadinya. Enggak sih Pak, kalau kita mah nggak capek ya Pak, sama-sama sayang sama Bu Dini ya Pak ya, kita mah ya. Ya makasih ya, makasih Sama-sama. ya. Kita mah udah kayak keluarga Pak, jadi ya udah gitu. Kita mah nggak ada. Amin. Mudah-mudahan sehat ya. Ya Bapak juga sehat Pak panjang di sana. umur, murah rezekinya ya. Amin. Bapak doain semuanya kru Nopi semuanya tegar kuat. Terus Amin. di jalan Allah kalau mau di jalan Allah terus berkibar demi Amin. kemanusiaan. Amin ya Allah, dimudahkan rezekinya, diberikan keselamatan kesehatan setiap geraknya. Amin. Ya Bapak juga semoga sehat ya Pak ya, yang sabar ya Pak ya. Ya. Kita Amin, berusaha amin, sih buat amin. Bu Dini Salam semoga Teh lebih baik Nopi lagi. ya. Iya Pak. Salam Teh Nopi ya. Baik Pak, terima kasih, nanti saya salamin. Makasih ya. Ya udah begitu dulu ya Iya. Pak ya, cukup segitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Nah oke guys, jadi kayak gitu ya respon dari ayahnya. Karena sebenarnya kita mau ngasih tanya tuh semalam sebenarnya, cuman karena jam 1 lewat sih kayaknya itu ya, kita nyampe ke Duren Sawit itu karena macet banget kan. Nggak tahu ya malam itu pas kita pulang dari Padang itu di mana-mana juga macet gitu, padahal udah jam 11 lewat itu. Makanya kita nggak keburu buat ngasih tahu ke bapaknya gitu kan. Jadi kita baru sempat hari ini. Oke, sekarang saya harus ngomong juga nih guys sama Pak Agus, ngasih tahu gitu ya. Kan kata dia kan waktu kemarin saya telepon tuh nggak perlulah obat gitu kan, pengobatan apa namanya kalau kata dia tuh pengobatan secara verbal gitu ya, maksudnya kasih sayang keluarga cukup lah gitu lah, intinya kata dia seperti itu. Padahal itu kan obat dokter ya gitu. Jadi ini makanya saya mau coba telepon ke keluarganya Pak Agus gitu. Saya mau kasih tahu kalau kondisinya Pak Agus tuh kayak gimana gitu loh. Coba nih saya telepon ya guys. Halo, assalamualaikum, Ibu. Halo Ibu. Ya Ibu masih di rumah Pak Agus nggak Bu? Nah siapa? Nah, saya mau ngasih info aja ke Pak Agus. Kenapa? Itu Bu Dini kemarin itu kita intinya kayak nggak kenal sama Bu Dini gitu setelah sama Pak Agus tuh. Jadi kemarin ngamuk-ngamuk, Ibu. Kita si Mbak Novi mau dipukul sama dicakar sama Bu Dini. Cuman gara-gara ngasih tahu kakinya suruh turun gitu. Dulu nggak begitu-begitu amat, suruh pakai sendal juga dipakai. Dulu mah nurut, nggak kayak begitu. Sekarang kok jadi serem begitu sih Bu Dini? Gitu, takutnya kan gara-gara kemarin kan waktu saya telepon pertama tuh ya, Uni. Apa? Dia kan bilangnya Pak Agus tuh bilang nggak apa-apa lah, nggak usah kasih obat, pengobatan keluarga tuh lebih penting gitu kan, dia bilang gitu ya kalau nggak salah ya. Sempat ngomong kayak gitu kan, jadi obat itu nggak pernah diminumin rutin sama dia. Terus si neneknya kan kalau saya nggak salah dengar waktu kemarin, waktu kita ke sana kan dia bilang Bu Dini ngelempar bedak kan, kalau nggak salah dia bilang begitu kan. Nah itu kan berarti Bu Dini ini udah mulai agresif gitu loh, Uni. Ya mulai ngamuk ya. Iya makanya obat itu memang penting. Kalau menurut saya sih faktornya ada dua sih Uni, antara jauh dari Pak Agus atau yang kedua masalah obat. Iya faktornya mungkin bisa jadi kemungkinan besar ya di obat itu, karena kalau
dulu kan nggak ada Pak Agus nih, tapi kita selalu kasih obat. Buktinya Bu Dini nggak pernah begitu tuh selama sama kita dari dulu gitu loh. Nggak pernah yang ngamuk sampai segitunya. Kalau ini bener-bener kita ngelarang aja, dia bener-bener mau mukul kita, Uni. Kita mau Dia dipukul. ingat sama Agus nggak? Ingat sama Agus nggak? Dia Jus- tuh ingat nah. sama Agus nggak? Nah justru yang aneh, dia malah ngomonginnya tuh bukan Pak Agus. Sepanjang jalan itu, dia ada ngomongin Maman, ada ngomongin Joko, malah nggak ada ngomongan si Arab gitu. Nggak ada dia ngomong Agus gitu, Arab gitu, nggak ada. Ya, nggak ada. Malah aneh gitu. Makanya saya bingung nih, ini karena jauh dari Pak Agus atau karena memang obatnya nggak diminumin secara rutin ke waktu selama di sama Pak Agus, Uni gitu loh. Nah makanya saya perlu ngasih tahu Pak Agus Tapi gitu. kemarin tuh, Mas, tapi itu kemarin tuh, Mas, tapi kedengaran obatnya habis. Belum diambil di puskesmas. Iya, obat yang itu nggak ada gitu kan ya. Yang satu obat itu kan. Iya. Ya itu makanya mungkin karena pengaruh obat juga gitu. Jadi kita ya mungkin saya pengen ngobrol sama Pak Agus gitu. Kira-kira jam berapa ya Uni? Saya nelpon Uni Ondra nggak bisa juga nih, nggak diangkat. Oh, nggak bisa juga. Mm-mm. Ya, gimana tuh? Gimana Uni? Kira-kira jam berapa saya bisa nelpon nih Uni? Nanti saya hubungi lagi nanti. Saya udah sampai di sini. Apa? Oh, Uni udah sampai Bukit Tinggi. Udah jam 10 malam sampainya. Malam kemarin tuh Oh, sampainya. baik, siap. Mm-mm. Ya udah Uni, coba nanti ini saya sambil kontak-kontak Uni Ondra ya. Iya. Kira-kira bisa nggak ya saya telepon Pak Agus gitu. Ya kita cuma pengasih tahu Pak Agus aja sih. Pengen ngobrol sama Pak Agus Iya. gitu. Ya udah Uni, segitu dulu ya. Nanti Uni saya tunggu kabarnya ya. Foto-fotonya cuma dikasih itu saya. Apa ada foto yang lain? Aduh. Ada tuh foto yang kemarin banyak tuh, Mas. Oh ya udah, coba nanti saya mintain ya. Ya udah Uni. Ini udah dibuka. Kuenya udah dibuka. Pengeluarannya. Waduh, saya nggak tahu di apartemen soalnya. Ya udah Uni, nanti saya telepon lagi ya. Nanti saya tunggu kabarnya Uni. Nanti kita ngobrol lagi. Saya mau ini dulu soalnya. Oke, Mas. Oke, makasih ya Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi kayak gitu guys. Ternyata keluarga Pak Agus yang Uni Ondra itu lagi nggak bisa ditelepon. Jadi kita nggak bisa langsung ngobrol sama Pak Agusnya nih. Mungkin kita tunggu aja info dari Uni Silvi ya. Jam berapa saya bisa ngomong sama Pak Agus buat ngabarin kondisi Bu Dini kayak gitu. Oke guys, buat kalian yang penasaran, ikutin terus. Nanti kita tunggu informasi dari Uni Silvi. Terus nanti kita telepon Pak Agus, gimana respon Pak Agus setelah dia tahu nih Bu Dini sempat ngamuk gitu ya kemarin malam gitu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.